Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Bahauddin Shum MPD selaku dosen mata kuliah Bahsul Kutub, dan tak lupa teman-temanku semua yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisrina Fadilatal Maula dari kelompok 26 NIM 1910110065 dari kelas PAIB semester 3. Saya di sini akan menjelaskan hadis tentang sifat kepribadian peserta didik, yaitu diam dan tenang, tidak ribut pada saat belajar, yang terdapat pada hadis Bukhari nomor 4053. Di sini saya akan memaparkan yang pertama, yaitu kritik sanad, yang kedua kritik eidetis, yang ketiga kritik praksis. Yang pertama, kritik sanad. Dalam kritik sanad terdiri dari hadis itu sendiri, yaitu hadis Bukhari nomor 4053 beserta artinya, kemudian urutan sanad, yang terakhir adalah biografi dan komentar para ulama mengenai hadis tersebut. Hadis Bukhari nomor 4053 yang berbunyi, Haddatsana Hafs bin Umar haddatsana Syu'bah an Ali bin Mudrikin an Abi Zur'ah bin Amrin wa bin Jaririn an Jaririn anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi hajjatil wada'i li Jaririn istawsit an-nasa faqala la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yang artinya, telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ali bin Mudrik, dari Abu Zur'ah bin Amru bin Jarir, dari Jarir, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu haji wada berkata pada Jarir agar menyuruh orang-orang diam. Lalu beliau bersabda, janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku, sehingga sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Selanjutnya yaitu urutan sanad. Dari hadis di atas terdapat urutan sanad sebagai berikut, yaitu Jarir bin Abdullah bin Jarir menceritakan hadis ini kepada Abu Zur'ah bin Amru bin Jarir bin Abdullah, lalu menceritakan kepada Ali bin Mudrik, lalu menceritakan kepada Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Warad, lalu menceritakan kepada Hafs bin Umar, Al-Harith bin Sakhbarah. Kemudian untuk biografi para perawi sudah dijelaskan di dalam makalah secara rinci. Dan dari pemaparan biografi para perawi di makalah dapat disimpulkan bahwa hadis Bukhari nomor 4053 tergolong hadis sahih karena dari komentar para ulama mengatakan perawinya adalah orang yang shikoh. Selanjutnya yaitu yang kedua, kritik eidetis. Kritik eidetis terdiri dari kajian linguistik, kajian tematis komprehensif, kajian konfirmatif, dan analisis generalisasi. Yang pertama yaitu kajian linguistik, yaitu terdapat makna tafsiran. Lafaz istamsid huruf tambahan alif, sin, dan ta yang memiliki faedah tolab yang menunjukkan arti permintaan, dengan maksud meminta orang-orang untuk diam supaya bisa mendengarkan khutbah, karena Rasulullah SAW mengatakan perkataan itu dalam khutbah perpisahan. Yang kedua yaitu lafaz yadribu atau memukul, memiliki makna yaitu janganlah kalian melakukan perbuatan orang-orang kafir sehingga kalian menyerupai mereka ketika sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Selanjutnya yaitu kajian nahwu dan shoraf. Dalam matan hadis yaitu qala fi hajjatil wada'i li Jaririn istawsis an-nasa faqala la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Lafaz qala merupakan fi'il madhi mabni fathah. Lafaz fi termasuk huruf jar. Lafaz hajjatil wada'i dibaca jar karena terletak setelah huruf jar, tanda jarnya berupa kasrah dhahirah. Lafaz li termasuk huruf jar. Lafaz jaririn dibaca jar karena terletak setelah huruf jar,
tanda jarnya berupa kasroh dhahirah. Lafadz istausid merupakan fi'il amar dari kata istausata yastausitu, dan hukumnya mabni sukun karena fi'il mudhari'nya merupakan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Lafadz ini memiliki faidah tolab yang menunjukkan arti permintaan. Lafadz an-nasa merupakan maf'ul bih dari lafadz istausid yang dibaca nasab dan ditandai dengan fathah karena isim mufrad. Lafadz la merupakan la nahi yang menunjukkan arti larangan. Lafadz tarji'u hukumnya jazm karena terletak setelah la nahi. Tanda jazmnya berupa hadfun nun karena af'al khamsah. Lafadz ba'di termasuk dzaraf zaman yang menunjukkan waktu. Lafadz kufaron merupakan maf'ul bih dibaca nasab tandanya fathah karena jamak taksir. Lafadz yadribu merupakan fi'il mudhari' dibaca rafa karena tidak kemasukan amil nawasih. Lafadz ba'dukum menjadi fa'il dari lafadz yadribu dibaca rafa yang ditandai dengan dhammah karena isim mufrad. Lafadz riqaba ba'din merupakan susunan idhofah menjadi maf'ul bih karena terletak setelah fi'il fa'il, hukumnya nasab dan tandanya fathah karena jamak taksir. Lafadz riqaba menjadi mudhof sedangkan lafadz ba'din menjadi mudhof ilaih yang dibaca jad dengan ditandai kasrah karena isim mufrad. Selanjutnya yaitu kajian tematis komprehensif dan kajian konfirmatif. Kajian tematis komprehensif berfungsi untuk mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema serupa. Berikut ini beberapa hadis yang hampir sama dengan hadis Bukhari nomor 4053. Yang pertama yaitu Sahih Bukhari nomor 5700. Yang kedua Sahih Bukhari nomor 6360. Yang ketiga Sahih Bukhari nomor 6361. Yang keempat Sahih Muslim nomor 98. Yang kelima Sahih Muslim nomor 99. Yang keenam Sahih Bukhari nomor 6552. Yang ketujuh yaitu Sahih Bukhari nomor 6553. Yang kedelapan Sunan Abu Dawud nomor 4066. Selanjutnya yaitu kajian konfirmatif. Kajian ini berfungsi untuk menghubungkan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam hal ini berkaitan dengan hadis Bukhari nomor 4053, penulis mencoba memunasabahkan hadis tersebut dengan ayat Al-Quran. Di antaranya yaitu yang pertama, Quran surat An-Nahl ayat 106. Yang kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 108. Yang ketiga, Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Yang keempat, Quran surat An-Nisa ayat 137. Yang kelima, Quran surat Al-Maidah ayat 54. Yang keenam, Quran surat Muhammad ayat 52. Yang ketujuh, Quran surat Al-A'raf ayat 204. Yang kedelapan, Quran surat Al-Hujurat ayat 2. Yang kesembilan, Quran surat An-Nisa ayat 92. Untuk keterangan teks dan makna sudah dijelaskan juga di makalah. Silahkan disimak dan dipahami sendiri. Selanjutnya yaitu analisis generalisasi. Hadis Bukhari nomor 4053 merupakan salah satu khutbah terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada saat haji wada atau haji perpisahan. Hadis ini mengandung dalil bagi perkataan seorang guru atau pemberi nasihat kepada orang-orang. Diamlah kalian. Tidak ada celaan baginya jika ia berkata, diamlah kalian, atau berkata, perhatikanlah. Karena Rasulullah SAW juga meminta agar orang-orang diam dan mendengarkan. Apabila seseorang mendengar hadis Rasulullah SAW, maka disyariatkan untuk diam agar dapat menyimak dan memperhatikannya. Apalagi Al-Quran lebih diutamakan lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Akan tetapi, jika seseorang disebutkan dengan perkara ini, misalnya ada seorang qori yang sedang membaca Al-Quran, sedang di sisinya ada qori lain yang sedang membaca juga, maka ia tidak diharuskan menyimaknya. Demikian pula halnya dengan hadis. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kritik praksis atau hikmah. Hikmah yang dapat diambil dari hadis Bukhari nomor 4053 ini diantaranya yaitu: yang pertama, senantiasa dapat menunjukkan sikap yang baik terhadap teman bicara, tentu saja jika yang dibicarakan bukanlah hal yang diharamkan. Yang kedua yaitu menghormati teman bicara, bisa dengan tidak menyela pembicaraan atau dengan sikap menghadap teman bicara atau tidak menoleh kanan kiri. Yang ketiga, larangan murtad atau keluar dari Islam. Yang keempat, larangan melakukan amal yang buruk yang umumnya dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah. Yang kelima, yaitu larangan menyakiti orang lain. Yang keenam, dalam hadis ini kita dapat mengetahui bukti adab dalam mencari ilmu, yaitu dengan mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang yang mengajarinya dengan baik. Yang ketujuh, yaitu hadis ini juga menunjukkan bahwa memerangi seorang muslim adalah kafir. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.